kelas 9B, kali ketiga ini kita masih menggambar grafik fungsi kuadrat. Di dua pertemuan sebelumnya kan kita menggambar dengan menggunakan tabel ya, untuk menentukan pasangan titik-titik yang akan kita tempatkan nanti di salib sumbu atau sumbu simetri. Nah, itu sangat penting sebenarnya. Kenapa saya tetap harus melalui tahap tersebut? Supaya kamu secara sengaja atau tidak sengaja sebenarnya memahami sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Nah, itu tujuannya itu. Nah, kali ini kita masih menggambar fungsi kuadrat tetapi lebih kepada hal yang simpelnya. Jadi kita tidak lagi menggunakan tabel tetapi menggunakan sketsa. Nah, ketika kita menggunakan sketsa, hanya beberapa titik nanti yang akan kita tentukan. Nah, tentunya kita harus memahami sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Oke, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, kamu lihat dulu koefisien X kuadratnya, yaitu A. Nah, kan untuk umum fungsi kuadrat kan ada Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Nah, grafiknya nanti pasti terbuka ke atas kalau koefisien X kuadratnya ini positif. Jadi grafiknya pasti begini. Oke, ini maksudnya terbuka ke atas. Di sini berarti titik beloknya. Berarti nilai yang diperoleh adalah nilai minimum. Nanti saya buat catatannya, nilai yang diperoleh adalah nilai minimum. Ya, karena di sini paling minimum, maksimumnya kan banyak nih. Tak terhingga. Nah, kemudian kalau grafik terbuka ke bawah, lihatlah pasti nanti jika A-nya ini negatif, pasti grafiknya seperti ini. Ini terbukanya ke bawah. Nah, di sini berarti puncaknya. Nah, berarti nilai yang diperoleh adalah nilai maksimum nanti. Jadi jenis nilai optimumnya adalah maksimum. Nilai optimum itu kan ada jenis minimum atau maksimum. Oke, kemudian sifat yang kedua, grafik memotong sumbu X di dua titik jika diskriminannya lebih besar dari 0. Ingat, diskriminan apa? B kuadrat kurang 4AC. Masih ingat ya di persamaan kuadrat ini ya? B kuadrat kurang 4AC dari rumus ABC itu. Kan? Nah, maksudnya apa grafik memotong sumbu X dua titik? Jadi nanti jenis grafiknya ini seperti ini. Ini misalnya salib sumbu. Misalnya seperti inilah dia. Dipotong sekali di sini, ini kan sumbu X. Dipotong sekali lagi di sini. Jadi dia dipotong sumbu X ini di dua buah titik. Atau boleh begini. Misalnya, terserah di bagian mana dipotongnya. Di sini sekali, di sini sekali. Nah, dia terbuka ke bawah. Nah, jadi kalau dia memotong sumbu X di dua titik, pasti nanti kamu cek fungsi kuadrat tersebut diskriminannya lebih besar dari 0. Nah, ada dia grafiknya menyinggung sumbu X. Nah, contoh menyinggung sumbu X ini seperti ini. Ini salib sumbunya. Ini misalnya. Ini menyinggung sumbu X. Dia seperti bersinggungan lah saya bilang dengan sumbu X ini. Ada yang orang bilangnya itu memotong sumbu X di satu titik. Ya, tetapi lebih tepat disebut grafik menyinggung, kata menyinggung. Nah, ini jadi atau begini. Misalnya begini. Nah, ini yang terbuka ke atas, ini yang terbuka ke bawah. Kalau kamu ketemu grafik begini, kamu uji pasti diskriminannya itu 0. Oke. Kemudian grafik tidak memotong bahkan menyinggung sumbu X. Ya. Nah, diskriminannya itu lebih kecil dari 0. Jenisnya seperti ini. Misalnya ini. Begini saya buat. Oke. Atau kalau yang terbuka ke bawah begini. Oke. Nah, itu dia. Nah, istilah lainnya ini disebut definite positif. Ini istilah lainnya adalah definite positif. Nanti kalau ketemu kata-kata ini, nah artinya itu nilai-nilai fx-nya, nilai-nilai y-nya semua positif. Y-nya. Jadi kalau kamu nanti cari x berapapun, nanti kan kalau kita menggambar grafik fungsi kan
cari dulu X, dapat Y, gitu terus ya. Nah, berapapun kamu cari X, Y-nya selalu positif. Makanya disebut definite positif. Yang ini disebut definite negatif. Oke, artinya apa? Y-nya akan bernilai negatif terus. Berapapun X kamu ambil, cari pasangannya Y, pasti dia akan bernilai negatif. Oke, saya akan ulangi gambar ini supaya makin ringkas ya. Nah, misalnya begini. Kalau ini kan memotong sumbu X di 2 titik terbuka ke atas ya. Jadi ini pasti grafik, kan fungsi kuadratnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan Y kan. Ini pasti grafik A-nya pasti positif, lebih besar dari 0. Diskriminannya ini pasti lebih besar dari 0 karena memotong di 2 titik. Kalau yang begini gambarnya pasti A-nya lebih kecil dari 0 karena dia terbuka ke bawah. Diskriminannya bagaimana? Lebih besar dari 0 karena apa? Memotong di 2 titik. Nah, kemudian kalau begini gambarnya, karena terbuka ke atas pasti ini A-nya lebih besar dari 0, tapi menyinggung sumbu X, dia diskriminannya sama dengan 0. Ayo ikuti, untuk ini apa? Terbuka ke bawah, A lebih kecil dari 0, diskriminannya sama dengan 0 karena menyinggung sumbu X, cuman terbuka ke bawah. Satu lagi yang ini, dua lagi yang ini, berarti ini terbuka ke atas, A besar dari 0, tetapi kemudian diskriminannya lebih kecil dari 0, tidak menyinggung atau memotong sumbu X. Ini juga tidak menyinggung atau memotong sumbu X, berarti diskriminannya lebih kecil dari 0 dan A-nya lebih kecil dari 0 karena terbuka ke bawah. Ya, jadi yang ini tadi disebut apa? Definite positif, yang ini disebut apa? Definite negatif. Sekarang saya ajari kamu menggambar fungsi kuadrat dengan sketsa. Gambarlah fungsi sketsa dalam bentuk sketsa dia ya. Y sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 6. Dalam hal ini A-nya berapa? 1, koefisien X kuadrat ya, positif ya. Kemudian B-nya minus 5. C-nya berapa? 6. Hanya melengkapi soal aja. Nah, langkah pertama, hal-hal yang akan kamu lakukan dulu atau langkah pertama dulu adalah cari titik potong terhadap sumbu X. Untuk apa itu nanti? Kita akan mencari pembuat 0. Ya. Kita cari titik potong terhadap sumbu X, apakah ada atau tidak. Oke, syarat memotong sumbu X adalah diskriminan, syarat memotong sumbu X adalah Y sama dengan 0. Oke, Y sama dengan 0. Jadi 0 kan ini. Sehingga X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Faktorkan di jumlah hasilnya minus 5, tetapi dikali hasilnya 6. Bilang berapa? Min 2, min 3. Berarti X kurang 2, X kurang 3 sama dengan 0. Syukur bisa kita faktorkan, atau lewat ini langsung kita bisa nanti memahami bahwa sepertinya diskriminannya ini pasti lebih besar dari 0. Oke. Kemudian berarti pembuat nolnya X sama dengan 2, X sama dengan 3. Jadi yang kita gambar nanti setelah kita dapat titik potong terhadap sumbu X ini adalah titik 2,0 dan 3,0. Ini yang akan kita gambar. Tapi jangan berhenti dulu situ. Nah, kemudian boleh kamu kuatkan dengan kata diskriminan, meskipun boleh tidak. Ya, hanya menguatkan diskriminan. Coba kita cari dulu diskriminan, yaitu B kuadrat kurang 4AC. B-nya berapa tadi? Minus 5. Minus 5 kuadrat kurang 4A-nya 1 kali 6. C-nya ya. Berarti minus 5 kuadrat 25. 25 kurang 24 adalah 1. Ya, 1 ini ya, tahu ya. Nah, 1 ini kan lebih besar dari 0 ini. Sehingga diskriminannya kan lebih besar dari 0, karena 1 tadi kita peroleh. Kalau diskriminan lebih besar dari 0, terbukti memotong sumbu X di 2 titik. Oke, kita lanjut. Langkah berikutnya boleh kamu ambil juga titik potong terhadap sumbu Y, tetapi ini tidak mesti ya.
Nanti kalau saya kasih tugas, nggak usah pun cari titik potong terhadap sumbu Y untuk sebuah sketsa, nggak apa-apa ya. Nah, jadi titik potong terhadap sumbu Y syaratnya adalah X0. Nolkanlah ini, berarti kita cari Y sama dengan ganti X-nya dengan 0 di fungsi kuadrat yang kita cari. 0 kuadrat kurang 5 kali 0 tambah 6 hasilnya 6. Berarti gambar kita nanti yang titiknya yang kita gambar adalah 0,6. X-nya 0, Y 6. Nah, kemudian melengkapinya lagi sebelum kita gambar adalah persamaan sumbu simetrinya. Kemarin cara mencari persamaan sumbu simetri bagaimana? Jumlahkan pembuat 0 atau titik potong terhadap sumbu X-nya bagi 2 gitu ya. Atau sekarang kita pakai rumus. Persamaan sumbu simetri rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Hafal ini. Persamaan sumbu simetri. Tahu kemarin sumbu simetri ya? Kalau kita tarik garisnya dia akan membagi grafiknya tersebut menjadi 2 bagian yang simetris. Nah kemudian berarti persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan B-nya tadi berapa ini? Ya, B-nya min 5 ya. Oke, udah saya buat sini. Minus B-nya minus 5 per 2 kali 1. Jadi besok kalau ditanya persamaan sumbu simetrinya tidak usah pakai gambar pun, langsung cari pakai rumus ini saja. Min B per 2A. Dari mana itu? Nanti itu jadi tugasmu lah untuk mencari dari mana rumus itu. Kemudian nilai optimumnya. Oke, jenis nilai optimumnya apa itu? Kan ini grafiknya terbuka ke atas karena koefisien X kuadrat positif. Jenisnya seperti ini, berarti nilai minimum jenis nilai optimumnya ya, nilai minimumnya. Bagaimana mencari nilai minimum? Boleh kamu pakai rumus Y sama dengan D diskriminan yang kamu dapat tadi per minus 4A. Jadi Y sama dengan diskriminan tadi sudah dapat berapa? 1. Berarti 1 per minus 4 kali. A-nya berapa tadi? Koefisien X kuadrat. 1 juga. Ya, berarti minus 1/4. Atau ini mesti kamu cari dengan cara begini. Substitusi persamaan sumbu simetrimu ke fungsi kuadrat. Jadi substitusi ke sini ya, ke soal ya, berarti cari F5 per 2. F5 per 2 sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 6 ya. X kuadrat kurang 5X tambah 6. Nanti buktikan pasti sama dengan minus 1/4. Coba kita buktikan. 5 kuadrat 25 per 4 kurang 25 per 2 tambah 6. Samakan penyebutnya 4. 25 kurang 50 tambah 24. 25 kurang 50 kan minus 25 tambah 24 minus 1/4. Benar ya? Nah, kemudian kuatkanlah dengan kesimpulan titik beloknya atau titik baliknya pasangan sumbu simetri dengan nilai optimumnya 5 per 2 dengan minus 1/4. Oke, sekarang kita gambar ya. Baik, ini salib sumbunya yang perlu kita tempatkan titik mana saja. Ini tadi titik potong terhadap sumbu X di 2,0 dan 3,0. Ingat 2,0 dan 3,0. Ini 2,0, 3,0. Kemudian tadi grafiknya, karena ini koefisiennya adalah positif, 1 berarti terbuka ke atas. Terbuka ke atas ya, jadi grafiknya nanti seperti ini. Nah kemudian apa lagi mau kamu buat? Boleh kamu tambahi dengan apa tadi? Ini titik potong terhadap sumbu Y, meskipun tidak terlalu perlu 0,6. Jadi belakangan saja itu karena agak tinggi ke atas, tidak apa-apa. Kemudian langsung pakai ini aja, 5 per 2 dengan minus 1/4.
ya, pasangan titik baliknya. 5/2 itu koma min 1/4, berarti 5/2 di sini 2,5. 5/2 titiknya, lihat 1, 2, 2,5, koma min 1/4. Min 1/4 berarti ke bawah kira-kira di sini. Oke, bagaimana menggambarnya? Ini titik baliknya, ini gambarnya. Tinggal panjangkan. Nanti dia kalau gambarnya kurang mulus, nanti dia akan menyinggung sumbu Y di 0,6. Nanti dia akan ketemu di sumbu Y di 0,6. Kira-kira inilah gambarnya. Y sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 6. Sumbu simetrinya tadi ini nih. Bagaimana membaca ini? X sama dengan 5/2 ya, 2,5 ya. Nah, inilah pembuat nolnya tadi. 2 dan 3. Di 2,0 dan 3,0. Inilah titik beloknya. Titik beloknya ini berapa? 5/2, min 1/4. Nah, saya kasih tantangan ke kelas 9B. Saya kan masih satu contoh saya buat. Nanti ikuti aja contohnya, lengkapi apa yang saya sebutkan. Tidak apa-apa, meskipun mungkin hanya 2 bagian yang kamu ambil di sketsa, tidak masalah. Nah, tetapi kamu harus membuat lengkap seperti ini tahapnya, supaya makin pintar. Cari titik potong terhadap sumbu X, tentukan diskriminannya, kemudian cari persamaan sumbu simetri, atau cari dulu titik potong terhadap sumbu Y, tidak apa-apa, biar makin pintar. Cari nilai optimumnya, pakai rumus boleh, pakai substitusi boleh, kemudian cari titik baliknya. Nanti perhatikan apakah memotong di 2 titik, lihat diskriminannya. Apakah tidak memotong sumbu X atau hanya menyinggung sumbu X, perhatikan. Kemudian apakah terbuat ke atas atau ke bawah. Itu semua kan sudah ada tadi sifat-sifat fungsi kuadrat. Saya kasih tantangan ini, kamu catat dengan baik, kamu kerjakan latihannya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.